Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial audisi calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran dan kita akan lanjutkan. Tapi saya ingin putarkan, apakah memang betul tadi katanya Mas Adi Praitno ada sulit untuk menghindarkan cawe-cawe ya dari keterlibatannya Pak Jokowi. Kita akan putarkan pernyataannya Pak Jokowi dan putranya calon wakil presiden terpilih Mas Gibran. Kita dengarkan sama-sama. Kalau mau tahu menterinya siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya, saya enggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Nanti. Kan tinggal 9 hari lagi. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya, dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%, beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisinya masing-masing. Dari pilihan menteri itu ada yang membantu, mungkin dari Pak Jokowi ikut membantu menyusun itu masih? Ya, ada beberapa masukan. Tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih. Oke, saya mau ke Bang Riza ya. Bang Riza, itu tadi pernyataan Pak Jokowi tidak intervensi, tapi kalau dimintai pendapat akan beri masukan. Tapi Mas Gibran mengakui kalau Pak Jokowi beri masukan, tapi keputusannya tetap di Pak Prabowo. Nah, pertanyaan saya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertemu 2 kali dalam 1 minggu. Pertemuan pertama selama 2,5 jam di salah satu restoran di Jakarta Selatan. Yang kedua, Pak Prabowo sampai terbang ke Solo ke rumahnya Pak Jokowi 1 hari sebelum mengaudisi calon menterinya. Pertanyaan saya ya, kenapa kemudian Pak Prabowo harus melibatkan Pak Jokowi ya dalam pembentukan kabinetnya? Ini kan hak prerogatifnya Pak Prabowo. Yang pertama, Pak Pratikno kan sudah menjelaskan bahwa pertemuan Minggu siang adalah pertemuan kebersamaan dan keberlanjutan. Yang kedua, Pak Prabowo juga berkali-kali menyampaikan bahwa Pak Prabowo punya komitmen untuk melanjutkan program-program yang dirasakan baik oleh seluruh rakyat Indonesia di era Pak Jokowi selama 10 tahun. Yang ketiga, memang tidak ada cawe-cawe intervensi dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menyampaikan di publik bahwa tidak mengintervensi cawe-cawe ikut campur. Namun kalau dimintai pendapat akan menyampaikan pendapat. Saya kira itu sesuatu yang baik saja, yang normatif. Masa orang dimintai pendapat terus nggak ngasih pendapat. Oke. Namun terkait kabinet saya tidak tahu apakah Pak Prabowo minta pendapat atau tidak. Saya tidak tahu, yang tahu hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Terkait adanya menteri-menteri yang kebetulan duduk di era Pak Jokowi kemudian dipanggil pada hari ini. Kalau kita melihat portofolio dan lain-lain adalah orang-orang yang memang kebetulan juga pimpinan partai politik pengusung Prabowo Gibran, dan kebetulan juga orang-orang yang menurut pendapat pribadi saya orang-orang yang memiliki jadi itu tidak ada intervensi ya dari Pak Jokowi ya, memiliki ataupun masukan. Kemampuan. Saya melihatnya Prabowo. bukan intervensi masukan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo untuk terkait memasukkan orang-orang lamanya. Saya juga tidak tahu apakah itu masukan, tapi sejauh yang kita lihat bahwa orang-orang tersebut adalah orang punya prestasi. Siapa yang meragukan prestasinya Ibu Sri Mulyani umpamanya? Siapa yang meragukan prestasinya Pak Budi Sadikin umpamanya? Siapa yang meragukan prestasi Erick Thohir umpamanya? Dan lain sebagainya. Kalau Pak Rosan memang kebetulan ketua TKN,
tapi memang memiliki kemampuan, Ya, ya. latar belakang yang baik. Kalau Pak Bahlil, selain juga di era sebelumnya memang ketua umum, begitu Pak Erlangga dan sebagainya. Jadi semua punya alasan dan yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang menurut saya orang yang terbaik. Oke, saya mau ke Bang Ferry. Apakah lazim kemudian presiden terpilih melibatkan presiden sebelumnya dalam pembahasan pembentukan kabinet? Ini kan pembentukan kabinet adalah hak prerogatif hanya presiden terpilih. Ya, tidak lazim. Bahkan kalau terhadap mantan presiden yang satu partai yang sama pun, presiden terpilih tidak melibatkan. Oke. Itu menunjukkan prerogatifnya dan dia akan menjadi pimpinan yang baru dan akan menunjukkan kapasitasnya. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam berbagai tradisi sistem presidensial, presiden yang sudah lengser ke Prabon, dia akan menjauhkan dirinya. Oke. Dia akan jauh karena memang pengabdiannya akan sangat berbeda. Nah, kalau ada presiden yang mau lengser ke Prabon malah mendekat, nah itu juga agak aneh. Anda melihat ini presiden yang lama, Ya, presiden yang sekarang tiba-tiba rajin makan malam, tetap berdua, mendekat ya. Tentu Itu mungkin ada, Pak Prabowo yang minta waktu ya bisa untuk saja, silaturahmi. tetapi kan harusnya sebagai presiden yang mau lengser dia akan memberikan masukan bahwa tidak elok, akan dilihat publik, ini saatnya Bapak, saatnya saya sudah lewat. Oke. Tapi mungkin ada itu tadi, maka bahasanya agak aneh kalau kemudian audisi ini berlangsung sebelum pelantikan. Kedua, bahkan nuansa parlementer berasa di dalam presidensialnya juga terasa. Oke. Karena penyambut tamunya wakil ketua DPR gitu ya. Padahal itu sebenarnya nuansa yang menunjukkan harusnya ada pemisahan kekuasaan. Ya. Jadi eksekutif ya eksekutif, parlemen yang nyingkir dulu lah gitu ya. Supaya konsep yang digagas di dalam konstitusi kita berjalan, agar dua kekuasaan ini tidak membaur, supaya pelaksanaan pemerintahan berlangsung efektif. Sayangnya itu tidak terlihat selama proses ini. Bagi saya ini proses memang ada keinginan dari presiden yang berkuasa saat ini bagaimanapun untuk ikut campur. Sayangnya yang ikut campur itu bapaknya bukan anaknya. Kalau anaknya mungkin sah sekali. Ya. Maksudnya wapres terpilih. Yes. Anda mau mengatakan begitu. Kurang lebih Oke, begitu. jadi Anda melihat bahwa lebih dominan keterlibatan dari bapaknya wapres daripada terpilih wakil- ketimbang wapres terpilihnya. Ya harusnya kan ini satu kabinet ya, utuh ya. Ini pernyataan adu domba ya. Enggak. Kabinet itu kan kamar kecil maknanya ya. Harusnya orang yang berada di kabinet ya presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya. Bukan mantan presiden masuk. Itu lain lagi kabinetnya. Oke. Anda sepakat nggak bahwa ini sulit untuk menghilangkan persepsi publik bahwa ada cawe-cawe ataupun keterlibatan dari Pak Jokowi dalam pembentukan kabinetnya Pak Prabowo? Ya memang sebenarnya sulit dibantah dalam konteks itu Rifana. Dulu itu orang bicara ada panggung depan dan Panggung belakang. Semua sekarang jadi panggung depan kok. Maksudnya Jadi itu gimana tuh? intervensi cawe-cawe atau memberikan masukan itu substansinya sama. Jadi soal nama yang disebutkan, siapa yang jadi menteri, itu adalah domain yang saya kira akan disampaikan secara terbuka. Jadi tidak mengherankan sebenarnya kalau dalam postur kabinet hari ini banyak orang-orang lama, tidak semuanya sebenarnya teridentifikasi sebagai presiden men ya. Tapi yang cukup lekat misalnya adalah Projo, kemudian dulu adalah misalnya nih Sekjen PSI, itu kan sangat dekat sekali. Yang saya kira memang beberapa waktu yang lalu sempat agak sedikit dieksklusi sebagai sosok yang tidak mungkin akan jadi menteri. Karena persoalan psikologi politik yang cukup panjang. Kalau per hari ini tiba-tiba nama itu menguat, hari ini juga dipanggil audisi, itu tentu ada satu kekuatan politik yang mensupport mereka. Sehingga mereka itu menjadi bagian dalam pemerintahan di 5 tahun yang akan datang. Kalau Pak Bahlil saya kira eksepsional. Betul dulu disebut sebagai orangnya Jokowi, tapi posisinya sebagai ketua Golkar saya kira punya privilege dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Oleh karena itu saya kira di tengah dukungan yang cukup luar biasa bagi Pak Prabowo Subianto, partai hampir semua ini bisa dirangkul, saya kira ke depan kalau betul ini terjadi koalisi gemuk, koalisi besar, tak ada cerita lagi persoalan-persoalan bangsa kita ini tidak selesai. Kemiskinan, kesejahteraan, tentang harusnya selesai. Mestinya selesai. Toh ini yang di audisi hari ini adalah orang-orang yang the best. Bahkan ada Bu Sri Mulyani, ini adalah menteri semua presiden. Sejak zaman SBY, Jokowi dan Pak Prabowo. Ini adalah superwoman yang saya kira memang
Nyaris tidak. Jadi berarti nggak masalah dong kalau misalnya Pak Jokowi memberikan masukan ke Pak Nggak ada Prabowo, soal. memasukkan orang-orang lamanya yang memang kompeten, itu nggak masalah Betul, dong. maksud saya jangan dinial juga bahwa ada yang bilang ini cawe-cawe, bahkan disebut intervensi nggak soal. Toh Toh yang dalam diintervensi banyak bagus-bagus ya namanya betul, toh dalam banyak hal harus diakui koalisi Pilpres ini adalah koalisi Prabowo dengan Oke. Pak Jokowi. Jadi wajar kalau investasi politiknya itu diwujudkan dengan Baik. nama-nama yang harus jadi menteri. Nggak perlu juga membantah bahwa ini bagian dari memecah belah, karena ini yang saya kira bahwa tak perlu lagi untuk menyampaikan ini adalah bagian dari kerjasama politik bahwa antara Jokowi dan Prabowo Oke. sangat kelihatan sekali kerjasamanya, minimal di awal-awal Ya, ya. jelang pelantikan. Meski kita tidak pernah tahu di mana, jangan-jangan tak lama setelah ini mungkin bulan madunya Oke. akan berubah secara Oke, politik. itu jangan seuzon gitu, Mas. Enggak, ini Adi. warning namanya. Oke, warning. Karena Jokowi dengan partainya Bang Deddy 23 tahun, bulan madunya berakhir. Oke. Nah, apalagi kebersamaan Prabowo dan Pak Jokowi ini kan seumur jagung Baik, juga. soal bulan madu ya, apakah akan ada bulan madu antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo? Kita dengarkan ungkapan hatinya Pak Prabowo berikut ini. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Oke, Bang Deddy, itu tadi secara eksplisit ya Pak Prabowo menyampaikan di acara PKB bahwa menanti undangan dari PDI Perjuangan, bahkan menyiapkan dasi merah. Jadi apakah kemudian PDI Perjuangan secara terbuka akan menerima pinangan ataupun ajakan dari Pak Prabowo untuk bergabung ke kabinet kalau memang diajak? That's for you to find out, Nana. Ya makanya kita nanya ke Bang Deddy. Itu saya kira kita serahkan pada pimpinan partai. Karena apa? Kita harus menghormati dulu nih. Apa yang sudah kontestasi sudah berakhir, ada pihak-pihak yang menang, ada pihak-pihak yang dikalahkan. Kan kita harus biarkan semua mengalir seperti secara natural lah ya. Kalau soal Pak itu lagi salah, siapa lagi yang gua sebut? Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan Ibu Mega saya kira tidak pernah ada masalah. Mereka punya hubungan yang sangat panjang bahkan pada saat masa-masa sulit. Ya. Kalaupun sampai saat ini belum ketemu, itu belum waktunya saja. Oke. Jadi kalau ditanya kapan akan ketemu, nanti ada waktunya. Saya kira itu bukan hal yang sulit ya. Tetapi kan kita kan juga berpikir bagaimana stabilitas politik nasional, bagaimana rakyat melihat, kan banyak hal yang kita perhitungkan. Tapi both leaders gitu ya, personally nggak ada masalah. Apalagi secara kepartaian, kita dengan Gerindra saya kira tidak pernah ada masalah kalau soal itu. Oke, Bang Riza, seserius apa Pak Prabowo ingin merangkul PDI Perjuangan sampai menanti undangan dari PDI Perjuangan, menyiapkan dasi merah, itu ungkapan hatinya Pak Prabowo ingin bertemu dengan Bu Mega, ingin merangkul PDI Perjuangan? Ya kan sudah sering kami sampaikan hubungan tadi Bang Deddy juga menyampaikan hubungan kedua tokoh ini luar biasa dimulai dari kedua orang tuanya Bung Karno, Pak Sumitro, kemudian Ibu Mega sendiri, Pak Prabowo bahkan pernah menjadi paslon di Pilpres 2009. Sejak itu hubungan semakin baik, semakin dekat, partai kami berdua juga semakin baik, sekalipun kami justru partai kedua ini selalu saja masing-masing punya calon, itu menunjukkan partai ini bukan bermusuhan, bahwa partai ini partai besar dan partai baik karena punya kader yang selalu bisa dihadirkan dalam Pilpres, itu sisi baiknya. Bahkan sebelumnya dimenangkan oleh PDIP 2 periode, sekarang dimenangkan oleh Gerindra 1 periode ke depan, umpamanya sementara ini, ya saya kira itu suatu baik dan sampai hari ini nggak ada masalah terkait dasi hijau sebelumnya hadir di acara PKB, kemudian menyiapkan dasi merah itu kan memang bagian dari apa ya namanya
hubungan baik, cara bicara Jadi Pak Prabowo serius ingin Prabowo. bertemu dengan PD Perjuangan dengan Pak Bu Mega. Prabowo itu serius ketemu dengan semua tokoh, Tapi belum ada waktunya semua katanya. partai, semua semua warga Belum negara dikasih waktu Indonesia sama Bu Mega. yang memiliki kemampuan, potensi, kontribusi, pengabdian, pengorbanan untuk bangsa negara. Apalagi Ibu Megawati, Ketua Umum Partai, Presiden kelima. Kemudian juga partai pemenang pemilu tentu penting bagi Pak Prabowo dan kita semua warga bangsa ingin kedua tokoh ini tidak hanya ketemu sekalipun masing-masing dekat tapi juga sama-sama terlibat aktif membangun bangsa, memberikan kontribusi terbaiknya apakah di luar atau di dalam. Tapi kita Pak Prabowo serahkan. berharapnya PDIP di mana? Di Pak dalam apa Prabowo di luar? berharap semua elemen bangsa, komponen bangsa, apakah partai politik, ormas, Kalau bisa tokoh, dirangkul semua. para elit, seluruh rakyat terlibat, seluruh rakyat Indonesia terlibat aktif membangun bangsa dengan segala sumber daya dan kemampuan masing-masing. Itulah harapan karena masalah bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 partai, 1-2 orang, tapi harus semua bahkan seluruh rakyat Berarti Indonesia semuanya mari dirangkul. bergerak. Oke, berarti semuanya dirangkul. Bang Deddy, masih ada waktu ya untuk bisa masuk ke kabinet karena nama 2 kader PDI Perjuangan Pak Azwar Anas dan juga Pak Budi Gunawan, sebenarnya beliau bukan kader tapi yang dekat dengan PDI Perjuangan itu terus digadang-gadang masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya itu memang betul-betul ditawarkan, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengambil tawaran itu nggak? Karena Nasdem kan menolak ya sebagai partai yang berkoalisi dengan Pak Prabowo. Kalau soal masuk ke kabinet atau tidak, saya kira terlalu jauh kita bicara sekarang. Yang penting ketemu Tapi dulu. kita harus hargai tadi Pak Prabowo itu saya kira bentuk diplomasi komunikasi yang baik ya, mencairkan ketegangan dan saya kira kita harus hormatilah ya bahwa beliau bisa bicara seperti itu sewaktu di DPR juga Pak Hasim bicara gitu ya. Saya kira itu baik sekali gitu. Tetapi lagi-lagi saya ingin katakan, kalau soal komunikasi di antara pimpinan, saya kira PDI Perjuangan dengan Gerindra selalu merajut komunikasi ya. Tetapi tadi yang saya katakan, kalau soal bertemu Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebagai sesama ketua parpol atau sebagai ketua parpol dan presiden terpilih, itu nanti ada waktunya. Ya. Dan kapanpun waktunya itulah takdirnya kalau menurut saya. Jadi kita nggak usahlah mengagak-agak begini begono, serahkan kepada kedua pemimpin dan saya kira kita akan mendukung pemerintah karena akan menghadapi persoalan yang sangat besar. Oke, kuncinya itu berarti PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahannya Ya Pak Prabowo siapapun dan Mas pemerintahannya yang dipilih oleh rakyat kan kita harus Masuk dukung. belum tentu. Lah. Apa sih perhitungannya PDI Perjuangan apa? Perhitungan resiko politik kalau misalnya PDI Perjuangan masuk ke kabinet itu apa? Akan kehilangan suara konstituen, suara pendukung yang berharap PDI Perjuangan oposisi? Kalau dilihat dari pemilu ke pemilu, ya, tahun 2014 kita ada 4 menteri masuk, oke? Tahun 2019 tidak memberi sumbangan elektoral yang berarti, hanya 1, sekian persen. Jadi secara elektoral tidak ada insentif untuk kita masuk ke dalam kabinet, ya kalau bicaranya itu, gitu loh. Karena tidak pernah kita menteri itu memberikan kontribusi yang nyata terhadap elektabilitas partai. Tetapi kalaupun masuk pasti untuk kepentingan bangsa dan negara kalau menurut saya gitu, bukan orang per orang. Ya. Karena kayak saya tadi sampai sebelum kemarin saya masih ngopi-ngopi sama Mas Anas gitu loh. Terus? Nah, sementara Anda menyebut namanya gitu, dipanggil enggak orang kita ngopi-ngopi. Tapi kok. sampai tadi malam ini belum dipanggil ini di Kertanegara. Ya kalau saya begini, serahkanlah ini pada Pak Prabowo ya. Beliau mendapat mandat 5 tahun ke depan. Ini bukan tugas yang mudah. Memilih begitu banyak orang untuk begitu banyak pos di tengah tantangan yang sulit ke depan juga nggak mudah. Jadi kalau menurut saya nggak perlulah kita menambah sulit keadaan dengan analisa ini itu. Kita serahkan saja kepada wisdomnya beliau. Karena bagaimanapun sejarah akan menghakimi Pak Prabowo nanti 5 tahun ke depan. Apakah dia menjadi tahunan masa lalu atau membawa jawaban untuk masa depan kan kira-kira seperti itu. Oke, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, Golkar sudah diajak bicara nggak? Keinginannya Pak Prabowo ini bertemu ataupun mengundang PDI Perjuangan dan mengajak masuk merangkul PDI Perjuangan. Masa Golkar nggak diajak bicara? Yang dapat kursi paling banyak loh, yang menang banyak loh di kabinet loh. Diajak bicara nggak? Ya.
Seperti yang tadi disampaikan Bang Deddy, sebenarnya kita sangat percaya kepada wisdomnya Pak Prabowo yang memang terpilih sebagai presiden by landslide 58,58% suaranya. Yang kita yakini adalah merupakan bukti bahwa beliau dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan sedemikian rupa termasuk dalam hal koalisi. Jadi ketika beliau misalnya ada berita di media merencanakan untuk bertemu dengan PDIP atau partai-partai lain yang kemarin belum bergabung dalam KIM, itu tentu kita menyambut baik karena kita percaya bahwa di tengah tantangan sedemikian rupa ini kita membutuhkan banyak kekuatan, termasuk juga mereka-mereka yang selama ini berjuang bersama kita juga di kabinetnya Pak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf gitu. Dan memang kalau Partai Golkar tidak pernah punya masalah sama partai manapun, kita sama PDIP berhubungan dengan sangat baik selama pemerintahannya Pak Jokowi, dengan Gerindra pun di KIM juga demikian. Jadi tentu ini merupakan momentum yang tepat sebenarnya untuk merekatkan seluruh kekuatan di Indonesia ini supaya kita bisa mengejar target yang begitu ambisius yang kemarin sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, tapi jadi Golkar nggak masalah ya kalau misalnya PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo ya? Ya tentu kita dengan tangan terbuka juga. Kan itu bisa mengurangi jatah nanti. Terhadap kalau jatah Golkar diambil gimana? Nggak mungkin sangat percaya terhadap semua ya? leadership qualities-nya dari Pak Prabowo untuk menentukan pos mana untuk partai mana dan berapa jumlahnya dari setiap partai. Oke, tapi belum ada pembicaraan ya dengan Golkar terkait ajakan Pak Prabowo ini masuk. Ajakan Pak Prabowo terhadap PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinet. Ini kan ketika Pak Prabowo ingin merangkul partai di luar koalisi KIM Plus ini kan pasti Pak Prabowo duduk bersama dengan ketum-ketumnya, kemudian menyampaikan bahwa saya ingin mengajak PDI Perjuangan masuk begitu. Masa itu nggak menjadi pembicaraan? Ya. Ketua Umum kami selalu menyampaikan bahwa beliau sering berdiskusi sama Pak Prabowo tentang energi baru terbarukan, energi yang mandiri dan lain-lainnya, dan juga termasuk terkait dengan pemerintahan. Jadi apa yang menjadi bahan obrolannya tentu itu menjadi konsumsi beliau berdua. Tapi kita selalu berkomitmen bahwa apapun yang Pak Prabowo putuskan itu Partai Golkar mendukung secara penuh, termasuk juga berapa partai yang nanti akan bergabung dan siapa-siapa saja yang akan ditunjuk untuk membantu beliau dalam pemerintahannya. Oke, kita ke Mas Adi ya. Mas Adi, Anda melihat bahwa upaya Prabowo untuk mengajak PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisinya, apakah ini upaya untuk menciptakan keseimbangan baru ya? Artinya keseimbangan baru yang lama ini Pak Jokowi, tapi yang baru kita menciptakan keseimbangan dengan PDI Perjuangan gitu. Saya kira sebenarnya banyak faktor yang dianalisa bahwa kenapa PDIP kemudian tiba-tiba ini diajak? Pertama kalau kita bicara yang normatif untuk kepentingan bangsa dan negara, dan ini bagian dari bagaimana sistem presidensialisme itu mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Tapi secara politik kita tidak bisa membantah, Nana. Kalau saya membaca secara politik, kenapa PDIP diajak? Kemungkinannya dua hal. Pertama tentu ini sebagai antisipasi munculnya oposisi dari dalam. Nah zaman SBY itu ada dua partai politik, sekalipun dia menjadi bagian dari pemerintahan SBY, tapi begitu banyak kebijakan-kebijakan yang diprotes. Saat itu PKS dan Golkar yang saya kira cukup kritis ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Dalam konteks itu sepertinya Presiden terpilih merasa insecure jika partai koalisi sejak awal itu tidak bisa dipegang komitmen politiknya. Jadi untuk mengantisipasi ini semua maka perlu tambahan partai-partai politik untuk menjaga keseimbangan yang kamu sebut tadi itu. Nah yang kedua memang ini tentu untuk antisipasi bagaimana hubungan antara presiden dengan partai koalisinya. Karena biasanya untuk jelang-jelang Pilpres 2029 partai-partai ini kan bermanuver. Kita kan melihat bagaimana Golkar misalnya punya intensi untuk memajukan kader terbaik mereka. Kemudian Demokrat misalnya ketua umumnya sangat kelihatan sekali presidensial look dalam tanda kutip. Ingin memprofiling dirinya untuk maju di 2029. Kalau kemudian muncul dinamika di internal tidak bisa dikendalikan, maka partai seperti PDIP sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian konsekuensi bagaimana sebenarnya Prabowo juga ingin menjelaskan kepada publik. Kalau hubungan antara Pak Prabowo dengan partai koalisi sejak awal itu tidak terkonsolidasi, ada PDIP yang akan menjadi partner sejati. Kan itu yang kemudian bisa ditangkap secara umum. Karena saya pun tidak bisa menggaransi bagaimana Golkar, kemudian Demokrat dan partai-partai yang lain akan terus tegak lurus dan sami'na wa ta'na ke Pak Prabowo sampai 5 tahun itu. Jadi harus ada security partai koalisi sebanyak-banyaknya kalau misalnya tiba-tiba ada yang lompat begitu ya ataupun bermanuver. Saya kira di situ. Saya akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan minta pendapat dari teman-teman mahasiswa soal audisi calon menteri di kabinetnya
Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dan peluang tidak adanya oposisi ya di pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.